Apakah kamu percaya jika suatu hari kesulitanmu akan indah pada waktunya, tapi pernahkah terpikir jika dugaanmu ternyata salah? Oleh karena itu, kali ini kami akan membahas perbedaan antara suatu ujian dan suatu teguran. Mari kita sama-sama belajar dan koreksi diri, agar penantian yang kamu harap suatu hari benar-benar akan indah dan tidak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akui, manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa dirimu yang paling benar. Dan sejauh ini, semua apa yang kamu lakukan mulai dari tindakan, sifat, sikap, tingkah laku dan keputusan sudah kamu anggap yang terbaik dan paling benar. Dan ketika tiba-tiba Allah memberikan suatu kesulitan, seketika itu kamu berkata, "Ini ujian dari Allah. Semua pasti akan indah pada waktunya." Kalimat itu terdengar indah, memberi harapan, memberi kekuatan sementara. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang sekali berani kita tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana jika ini bukan ujian? Bagaimana jika ini adalah suatu teguran? Bagaimana jika yang perlu berubah bukan keadaan, bukan pasangan, bukan orang lain, melainkan dirimu sendiri? Karena tidak semua kesulitan adalah tanda Allah sedang mengangkat derajat. Sebagian kesulitan adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita berhenti sebelum terlambat. Dan jika kita salah menyebut nama suatu takdir, kita bisa terus merasa sebagai korban ujian. Padahal sebenarnya kita sendiri yang sedang dipanggil untuk merubah pola pikir kita sendiri. Allah berfirman, "Dan tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya." Fusilat 46. Ayat ini tegas, tidak ada ruang untuk emosi. Tidak ada ruang untuk pembelaan diri. Jika hidup terasa sempit, jika hati terasa tidak tenang, jika hubungan terasa rapuh, maka ada dua kemungkinan besar, ujian atau teguran. Dan Allah juga berfirman, "Apa saja musibah yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar." Asy-Syura 30. Perhatikan bagian akhirnya, Allah memaafkan sebagian besar. Artinya apa? Yang kita rasakan sekarang bisa jadi hanya sebagian kecil dari konsekuensi yang seharusnya kita tanggung. Kalimat ini bukan untuk membuat kita putus asa, justru untuk membuat kita sadar, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Masalahnya bukan pada kesalahan, masalahnya adalah ketika kita merasa tidak pernah salah. Setiap kesalahan tidak harus ada hukuman yang berat. Terkadang memberi kesempatan adalah jalan paling bijaksana untuk menjadi lebih baik. Secara akidah, semua yang terjadi adalah takdir Allah. Namun takdir memiliki hikmah yang berbeda-beda. Ujian atau ibtila biasanya diberikan kepada hamba yang ingin Allah naikkan derajatnya. Sedangkan teguran, inzar atau ta'dib diberikan kepada hamba yang mulai menyimpang agar kembali ke jalan lurus. Ujian mendekatkan hati kepada Allah, teguran menggetarkan hati agar sadar. Ujian membuat seseorang semakin rendah hati, teguran seringkali membuat ego tersinggung. Allah berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." QS Al-Baqarah 155. Ayat ini jelas, kabar gembira diberikan kepada orang yang sabar. Namun dalam ayat lain Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali." QS Ar-Rum 41. Kata kuncinya tak lain adalah, supaya mereka kembali. Dan itulah namanya teguran. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengembalikan. Seringkali yang membuat kita tidak sadar bahwa itu teguran adalah ego. Kita merasa sudah berpikir matang, sudah mempertimbangkan semuanya, sudah benar secara logika. Padahal logika tanpa hati yang bersih bisa menjadi pembenaran. Setan tidak selalu menggoda dengan maksiat besar. Ia hanya membisikkan satu kalimat kecil, "Kamu tidak salah. Kamu hanya membela diri. Kamu pantas diperlakukan lebih baik." Dan perlahan api ego membesar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kesombongan bukan hanya soal harta dan jabatan. Kesombongan juga berarti menolak kebenaran ketika ia datang dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat, hanya karena kita tidak ingin terlihat salah. Dan disinilah awal teguran itu muncul, luka hati dan dosa yang diremehkan.
Banyak orang takut mencuri, takut zina, takut riba, tapi tidak takut melukai hati pasangan, tidak takut meremehkan orang tua, tidak takut mempermalukan orang lain demi kemenangan pribadi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika lisan kita membuat orang lain menangis, jika sikap kita membuat pasangan merasa tidak dihargai, jika keputusan kita hanya menguntungkan diri sendiri, maka itu bukan sekadar konflik biasa. Itu bisa menjadi dosa yang menumpuk. Dan dosa kepada manusia tidak selesai hanya dengan istighfar. Harus ada permintaan maaf, harus ada pengembalian hak. Bayangkan jika seseorang yang pernah kita sakiti berdoa dalam tangisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ketika hidup kita terasa sulit, kita berkata, ini ujian. Apakah kita yakin itu ujian? Ataukah itu gema dari doa yang pernah terucap? Bayangkan seorang suami yang selalu ingin menang dalam perdebatan. Setiap kali istrinya berbicara, ia potong. Setiap kali istrinya berbeda pendapat, ia anggap melawan. Ia berkata, aku kepala keluarga, aku benar. Istrinya diam, menangis diam-diam, berdoa dalam kesedihan. Beberapa tahun kemudian rumah tangga terasa dingin, rezekinya terasa sempit, anak-anak tidak lagi dekat. Ia berkata, ini ujian hidup. Padahal bisa jadi itu teguran, bukan karena Allah tidak sayang, justru karena Allah masih sayang, maka Dia tidak membiarkan kerusakan itu terus membesar. Dalam hubungan selalu ada dua kepala, dua sudut pandang, dua ego. Masalah bukan pada perbedaan, masalah pada siapa yang lebih ingin menang. Bijak berarti bertanya sebelum memutuskan. Jika aku di posisinya, apakah aku akan merasa terluka? Jika jawabannya iya, maka tahanlah. Karena kemenangan dalam satu perdebatan bisa berujung pada kekalahan dalam hubungan. Dan hubungan yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan logika. Ia butuh kerendahan hati. Allah tidak mengubah. Jika kita tidak mengubah, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini sangat logis, sangat rasional. Jika sikap kita tetap keras, jangan berharap suasana menjadi lembut. Jika lisan kita tetap tajam, jangan berharap hati orang lain tetap utuh. Jika ego tetap dipelihara, jangan berharap kedamaian datang. Keindahan tidak datang hanya karena waktu berlalu. Keindahan datang karena ada perubahan. Jangan berlindung di balik takdir. Kadang kita berkata, ini sudah takdir. Takdir bukan alasan untuk tidak berubah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa introspeksi. Tawakal adalah berserah setelah memperbaiki diri. Jika kita belum memperbaiki sikap, belum meminta maaf, belum menurunkan ego, lalu berkata, aku sudah sabar, maka mungkin itu bukan sabar, itu pembenaran. Jika hari ini kamu dalam kesulitan, jangan hanya bertanya, kenapa aku diuji? Tapi tanyakan juga, apa yang harus aku perbaiki? Jika hubunganmu terasa berat, jangan hanya menyalahkan pasangan. Tanya pada dirimu, apakah aku terlalu ingin menang? Karena yang paling berbahaya bukan kesalahan. Yang paling berbahaya adalah merasa tidak pernah salah. Kesulitan bisa menjadi jalan naiknya derajat, tapi juga bisa menjadi tanda agar kita kembali. Semoga kita termasuk orang yang ketika ditegur segera sadar, bukan yang terus membela diri sampai kehilangan segalanya. Dan semoga ketika suatu hari hidup menjadi indah, itu bukan karena waktu yang menyembuhkan segalanya, tetapi karena kita berani berubah sebelum semuanya benar-benar hilang. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan kemenangan, bukan pembenaran ego, melainkan kedamaian. Dan kedamaian hanya lahir dari hati yang berani berkata, aku mungkin salah, dan aku siap memperbaikinya.